Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali dalam suatu sesi yang mulia ini dalam rangka mengkaji sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya dan umatnya senantiasa istiqomah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, tema kajian kita kali ini adalah tentang perang Uhud. Kepada Ustadz Daniel, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla atas banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan. Tentunya berbekal harapan mudah-mudahan semua nikmat ini mampu kita syukuri di setiap detailnya, karena nikmat yang tidak disyukuri kena sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi agak harus hati-hati kalau tidak bersyukur. Maka mudah-mudahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita bisa syukuri, sehingga karenanya kita mendapatkan penambahan nikmat tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, memasuki episode Perang Uhud. Jadi setelah beberapa alasan Perang Uhud, kemudian pergerakan dari orang-orang musyrik, ya, maka kita masuk pada pergerakan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkan pasukan kaum muslimin untuk berangkat ke Uhud. Seperti biasa, nih saya sampaikan seperti biasa ya. Kenapa? Karena sejak awal pun ketika Nabi mengkonsep sebuah peperangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminimalisir informasi terkait dengan pergerakan kaum muslimin supaya tidak banyak diketahui oleh orang. Jangankan diketahui oleh musuh, internal pasukan pun tidak banyak yang tahu tentang gerakan Nabi, strategi Nabi, atau tujuan Nabi perang. Pokoknya taunya ngikut Nabi, selesai. Wah, ini kan dahsyat ini. Jadi para sahabat itu begitu percayanya kepada Nabi, begitu sirkohnya kepada Nabi, sampai mau dibawa kemana aja udah manut lah. Mereka tidak bertanya, tidak kemudian apa yang harus kami lakukan, pokoknya berangkat saja. Jadi tidak diketahui nanti peperangannya mau ada di mana. Yang jelas peperangannya di luar kota Madinah, itulah jelas karena sudah dimusyawarahkan. Tapi di mana-dimananya itu tidak tahu. Para sahabat tidak tahu. Baru mereka tahu ketika Nabi sudah standby di satu titik dan mempersiapkan tenda-tenda untuk dibangun di tempat tersebut. Oh, berarti di sini. Dan itu hanya diketahui ketika sudah ada di lokasi tersebut. Jadi ini untuk meminimalisir supaya tidak ada kebocoran informasi kepada musuh. Jadi betul-betul Nabi menjaga dengan sangat menjaga bagaimana supaya informasi ini tidak bocor. Walaupun ya namanya usaha manusia, teman-teman, selalu ada saja yang namanya kebocoran informasi. Dan itu ya menjadi sesuatu yang sangat lumrah lah dalam sebuah proses perjalanan dakwah, perjalanan jihad. Selalu ada saja kebocoran-kebocoran itu. Tetapi intinya Nabi sudah berusaha untuk meminimalisir kebocoran informasi
gerakan kaum muslimin supaya tidak bocor kepada orang-orang musyrik. Tapi di waktu yang sama, teman-teman, Nabi harus mengkolek informasi sebanyak mungkin tentang gerakan musuh. Gitu. Jadi Nabi SAW harus memastikan setiap gerakan musuh sampai detail gerakan musuh harus diketahui oleh Nabi. Kenapa Nabi penting mengetahui gerakan musuh? Untuk memastikan strategi Nabi seperti apa. Karena strategi yang akan Nabi terapkan itu tergantung dengan gerakan musuh, tergantung dengan jumlah musuh, tergantung dengan kualifikasi yang kemudian dimiliki oleh musuh. Lalu strategi kaum muslimin supaya apa? Supaya peluang menang itu lebih dominan. Jadi Nabi SAW sangat menjaga perangkat nilai-nilai manusiawi ini supaya tetap kemenangan itu bisa di tangan kaum muslimin. Tidak hanya sekedar kemenangan dari Allah Azza wa Jalla kemudian tanpa ada peperangan kemudian tinggal menang saja, enggak. Tetap ada perangkat manusiawi yang harus Nabi lakukan. Makanya Nabi mengkolek semua informasi berkaitan dengan gerakan musyrikin dan Nabi menutup keran informasi gerakan kaum muslimin supaya tidak bocor kepada orang-orang musyrikin. Dan ini harus Nabi pastikan betul untuk memastikan proses perjuangan ini bisa mencapai kemenangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah informasi itu ditutup oleh Nabi dan Nabi banyak menerima informasi dari Abbas bin Abdul Muthalib, dari Hubab bin Mundir, semuanya sudah ngasih informasi, maka Nabi memulai gerakannya. Dipilihlah waktu tengah malam untuk melakukan gerakan. Nanti analisanya kenapa harus waktu tengah malam? Itu untuk meminimalisir kehebohan, untuk meminimalisir perhatian orang. Jadi biar orang-orang nggak terlalu tidak terlalu memperhatikan gerakan di waktu malam ini. Karena ya biasanya kalau waktu malam orang-orang sudah terlap dalam tidur mereka, sudah terbuai dalam mimpi mereka. Maka timing yang paling tepat untuk melakukan gerakan ya malam. Termasuk kenapa hijrah itu keluarnya malam-malam Nabi dari rumahnya ya. Karena kaitannya ini supaya meminimalisir sebagai pusat perhatian. Jadi gerakan yang senyap tapi tepat. Kayak rider ya. Rider itu senyap kemudian sukses. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah melewati setelah kaum muslimin keluar dari kota Madinah di waktu tengah malam, mereka beriringan, sekitar 1000-an orang keluar dari kota Madinah, 1000-an orang, termasuk ada sosok Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 anggota keluarganya, kerabatnya, atau yang berafiliasi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik itu ada 300-an. Jalanlah yang 1000 orang ini berjalan, sampai mereka harus memilih jalur yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang Madinah kalau pergi ke daerah Uhud. Jadi Nabi harus memilih jalur yang jalur itu tidak biasa dipakai atau digunakan oleh orang-orang secara umum. Maka masuklah Nabi ke sebuah kebun. Kebun ini milik seorang munafik namanya Rib'i bin Qaidi atau Murabba bin Qaidi. Jadi Nabi SAW itu harus memilih antara dua pilihan, tetap menggunakan jalur yang di situ dilalui oleh banyak kalangan, banyak kabilah, atau masuk ke jalur yang jarang dilewati oleh banyak kabilah. Dan jalur yang jarang dilewati ini itu lebih cepat sampai, walaupun ada resiko, teman-teman. Resikonya adalah harus melewati kebun milik seorang munafik namanya Rib'i bin Qaidi. Sedangkan yang namanya 1000-an orang masuk kebun itu pasti setidaknya merusak kebun. Nggak mungkin nggak merusak kebun. Namanya juga 1000 orang, kemudian 1000 orang ini jalan melewati perkebunan, ya mau tidak mau akan ada kondisi di mana kebun-kebun itu ada yang rusak. Gitu. Dan itu ternyata terbukti di mana Rib'i ini dia marah betul ketika ada pasukan Nabi lewat ke kebunnya Rib'i. Dia marah sampai dia bawa sesuatu. Kalau dia yakin kalau dia tahu bahwa dia itu lemparan itu bisa mengenai Nabi, maka dia akan melemparkan itu untuk diarahkan ke Nabi. Kalau dia tahu bahwa lemparannya pasti kena, maka akan dilemparkan benda itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya kan Rib'i bin Qaidi ini orang buta, jadi dia tidak bisa melihat, makanya nggak tahu. Tapi dia sadar betul bahwa ini pasti pasukannya Nabi Muhammad ini, dan mungkin bukan pasukan Nabi Muhammad gitu. Dan pastinya
berserta pasukan kaum muslimin. Makanya Rib'i kesel betul, wah pasti kebun saya rusak ini. Makanya kata Rib'i, kalau ini pelemparan bisa kena ke Rasul, ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lemparin di benda itu. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kenapa kok Nabi memilih lewat ke kebun yang automatically itu merusak kebun milik seorang munafik? Padahal ada jalur yang normal yang itu tidak akan merusak kebun siapapun. Tapi tentunya kalau jalur yang normal, maka relatif perjalanan jauh lebih lama dan kemungkinan diketahui oleh musuh sangat besar. Kenapa Nabi memilih lewat kebun yang durasinya jauh lebih cepat dan meminimalisir diketahui oleh musuh? Nah ini analisanya teman-teman. Di dalam kaidah usul fikih bahwa haruskan memilih yang daruratnya lebih ringan. Akhaffu darurat, memilih darurat yang ringan. Jadi kalau ada dua kondisi yang darurat, salah satu yang paling mungkin bisa diambil. Yang paling minim resikonya yang kemudian akan ditempuh oleh Nabi jauh lebih lama. Yang kedua, bisa jadi diketahui oleh musuh gerakan Nabi sehingga musuh nanti punya strategi untuk mengantisipasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya itu adalah salah satu anak tangga menuju kegagalan dalam peperangan nanti. Makanya Nabi harus, wah ini darurat, kalau lewat sini ngebahaya. Daripada mengorbankan satu pasukan nantinya, Nabi lebih mau mengkorbankan satu orang saja. Jadi ya seorang Rib'i bin Qaidi. Jadi ini bukan berarti Nabi zalim terhadap Rib'i bin Qaidi, tetapi Nabi memilih di antara mana darurat yang paling mungkin bisa dijangkau, yang resikonya paling kecil. Kalau rusak kebun itu bisa kemudian ditumbuhkan lagi, bisa ditanami lagi, bisa bagus lagi. Kalau perlu Nabi yang bantu, entah dari sisi bibitnya atau perawatannya. Tapi kalau kemudian mati satu pasukan atau setengahnya pasukan mati, meninggal dunia gara-gara diketahui oleh musuh, kemudian musuh mampu menyerang, ya tentu itu kerugian yang sangat besar bagi kaum muslimin. Nah ini dua pilihan yang cukup dilematis, tetapi Nabi harus memilih. Dan akhirnya Nabi memilih yang daruratnya jauh lebih ringan. Dan ini sebuah kaidah usul fikih yang masyhur di kalangan para ulama, dan kita pun memang dianjurkan memilih darurat yang dengan dua darurat. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu proses perjalanan di waktu malam. Jalan-jalan terus, jalan-jalan sampai akhirnya beradalah di sebuah tempat namanya Asy-Syaut. Di tempat inilah Ibnu Salul, bahasanya gini Pak, Ibnu Salul itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Mana nih pasukan musuh kagak nongol-nongol. Kayaknya sih kagak jadi perang ini mah. Nggak ada nih pasukan musuh. Wah, kalau nggak jadi perang kita pulang aja dah, pulang. Ini alasan yang kemudian menjadi alibinya lah Abdullah bin Ubay bin Salul. Untuk apa? Supaya mereka punya alasan untuk pulang. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 personil yang lain ikut pulang kembali ke kota Madinah. Itu Ibnu Salul, Pak. Dan akhirnya dideklar bahwa yang pulang bersama Ibnu Salul dihukumi munafik. Teman-teman bisa bayangkan, di kota Madinah tidak kurang dari 300 tokoh munafik. Mau gimana coba itu negara? Saking banyaknya tokoh munafik, sayangnya teman-teman, database yang pulang 300 orang ini, database-nya hanya diketahui oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Dan sayangnya lagi, Hudzaifah ibnul Yaman tidak diperbolehkan menginformasikan data tersebut kepada siapapun. Ini agak repot. Nanti di zaman Umar juga repot, karena Umar bin Khattab tidak tahu siapakah tokoh-tokoh munafik yang ada di sekitaran Umar. Yang tahu cuman Hudzaifah ibnul Yaman. Tapi sayangnya Nabi melarang beliau ngasih tahu siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Akhirnya informasi database orang-orang munafik hanya dipegang oleh satu orang ini meninggal, selesai. Tokoh munafik tersebut tidak diketahui. Maka wajar kalau kemudian di zaman Utsman bin Affan muncul konflik antara sahabat. Saya pastikan bahwa yang punya peluang besar untuk membuat konflik ya orang-orang munafik. Ketika ada Nabi mereka tidak mampu, ada Abu Bakar mereka belum mampu, ada Umar mereka sangat sama kali tidak mampu,
di zaman Utsman celahnya terbuka, habislah kondisi aman di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu oleh orang-orang munafik. Nah, ini keturunan-keturunan reng-rengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih tidak banyaklah tokoh munafik di zaman kita hari. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kata Abdullah bin Ubay bin Salul begini, kan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Nabi itu sependapat. Ketika musyawarah mau berangkat keluar kota Madinah itu, antara Abdullah bin Ubay bin Salul dan Nabi itu sepakat bahwa tidak mesti keluar kota Yasrib lah. Tidak mesti keluar kota Madinah lah. Cukup berada di kota Madinah saja. Itu kan keputusan Nabi dan harapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi akhirnya kan Nabi mengalah. Dan akhirnya mengedepankan apa yang disampaikan oleh para sahabat secara umum. Yakni perangnya harus keluar kota Madinah. Nah itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul mengomentari ini gara-gara Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, gara-gara dipengaruhi oleh anak-anak dan orang yang tidak punya akal. Jadi yang menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang atau sahabat-sahabat yang meminta Nabi perang di luar kota Madinah itu dia nggak punya akal. Kasar. Jadi anak orang yang tidak punya akal. Untuk menggambarkan dan menunjukkan bahwa nih gara-gara mereka bocah-bocah nih sama orang bodoh itu. Akhirnya Muhammad keluar dari Madinah ya, kurang lebih gitulah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi di balik itu semua alasan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mundur karena nggak ada musuh nih. Kalau nggak ada musuh udah kita pulang aja lah. Satu tuh alasan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua, ini Nabi Muhammad dipengaruhi oleh anak-anak orang yang tak Madinah. Itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul utarakan ke hadapan orang-orang saat itu, termasuk kaum muslimin saat itu, dalam rangka menghancurkan mental kaum muslimin supaya banyak yang terpengaruh. Ya juga, mana musuhnya ini? Padahal biasanya Nabi itu kalau perang pasti datangnya duluan. Artinya pasti kalau orangnya datang duluan, kaum muslimin datangnya duluan, pastinya nggak akan ketemu musuh. Musuhnya datangnya belakangan. Itu biasanya begitu. Ini kan Abdullah bin Ubay bin Salul karena pengen pulang aja, dia cari alasan-alasan saja supaya kepulangannya itu cukup logis lah itu, cukup argumentatif gitu. Padahal ya sebatas alibi dan tentunya penuh dengan kebohongan. Tapi sayangnya banyak yang terpengaruh sampai 300 sepertiganya, masya Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian berusaha menghancurkan mental kaum muslimin, beberapa terpengaruh yang akhirnya mereka pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul ke kota Madinah. Dan ini jadi penting, kalimat penting bahwa di setiap perjuangan dakwah Islam selalu ada penumpang gelap yang nanti akan mengambil keuntungan di tengah kesempitan yang dialami kaum muslimin. Dan di setiap zaman selalu ada. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai ada usaha nasihat, dinasehati oleh Abdullah bin Amr bin Haram, dikasih nasihat. Jadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul bikin gerakan melobi orang-orang supaya pulang lagi, kata Abdullah bin Amr bin Haram, wah kalian mungkin Suaranya putus-putus, Ustaz. pengecut yang pulang lagi. Itu bahasa Abdullah bin Amr bin Haram. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 167, di situ juga dijelaskan komentar tentang orang-orang yang pulang lagi ke kota Madinah. Kata Al-Quran, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, ini ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau ada peperangan sih,
kita ngikut. Kan nggak ada musuhnya ya, kita pulang. Padahal itu jelas hanya sebatas alibi untuk menutupi kemunafikan yang ada dalam hati-hati mereka. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, kadang-kadang orang munafik itu punya banyak alasan yang terkesan argumentatif. Padahal itu hanya alasan. Itu hanya sebatas alasan yang disampaikan untuk menutupi kebohongan yang mereka punya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, di kabilah yang lain, ini juga yang hampir ngikut itu Bani Salamah dan Bani Harithah. Bani Salamah, Bani Harithah ini kabilahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu salah satu sahabat yang terlibat di dalam Bai'ah Aqobah. Nah, ketika diajak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Bani Salamah dan Bani Harithah hampir tergoda, hampir saja ikut pulang ke kota Madinah. Cuman Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka, Bani Salamah dan Bani Harithah, sehingga Bani Salamah dan Bani Harithah enggak jadi pergi lagi ke kota Madinah. Makanya dikutip oleh Al-Quran, maka mengapa kalian menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal ini kaitannya dengan sikap ya, ini kembali ke Bani Salamah dan Bani Harithah dulu, itu hampir tergoda tetapi akhirnya tidak jadi berangkat. Nah setelah Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 orang munafik itu pulang ke kota Madinah, maka sikap kaum muslimin terpecah jadi dua. Ini terkait dengan sosok Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu kelompok memiliki pertimbangan hukum bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul dan in the gang itu harus dibunuh. Karena telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Udah bunuh aja Rasul. Tapi sekelompok sahabat yang lain memandang bahwa tidak harus dibunuh. Cukup diedukasi saja. Yang satu punya pandangan menghilangkan hama, itu lebih dianjurkan. Kalau yang kedua, ya kalau bisa hamanya jadi baik, ya jadiin baik aja hamanya. Yang namanya hama jadi baik, agak susah ya. Tapi dua sikap sahabat itu pecah, Pak. Ada dua-duanya di zaman Nabi, sehingga yang satu mendukung, udah bunuh aja Rasul. Yang satu, jangan dibunuh, biarkan hidup dan kita edukasi, mudah-mudahan bisa lempeng, bisa benar. Makanya turunlah surat An-Nisa ayat ke-88 mengomentari itu, kata surat An-Nisa ayat 88. Maka mengapa kalian menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Jangan sok-sokan ngasih edukasi deh. Kalau memang orangnya udah nggak mungkin dapat edukasi, ya jangan sok-sokan ngasih edukasi. Kalau bahasa Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 6 itu, a'angzartahum amlam tungzirhum la yu'minun. Makanya jangan sok-sokan deh, kata Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk kepadanya. Kalau Allah sudah bilang sesat sudah, itu kasarnya. Maka ini teman-teman yang Allah muliakan, ini kritikan bagi orang-orang yang sok-sokan pengen mengedukasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ternyata faktanya keinginan mereka mengedukasi Abdullah bin Ubay bin Salul gagal total. Kenapa kok gagal total? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul mati tetap dalam keadaan kemunafikan. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, maka yang 700 jalanlah, melanjutkan perjalanan menuju Uhud. Tadi kan masih di daerah yang namanya Ash-Shaut. Ketika dalam perjalanan, teman-teman, itu ada satu kelompok lah, nggak jauh dari pasukan Nabi, yang rame. Mereka punya pasukan juga, tuh. Mereka ribut-ribut, bergemuruh suaranya. Terus Nabi nanya, siapa mereka? Kata para sahabat, mereka sekutunya Abdullah bin Ubay bin Salul ya Rasulullah, dari kalangan Yahudi. Apakah perlu kita minta bantuan kepada mereka untuk menutupi kekurangan kita? Jawaban Nabi SAW, kata Nabi, kita tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik untuk menghadapi orang musyrik. Jadi Nabi menolak bantuan atau usulan untuk minta bantuan dari orang-orang Yahudi. Sekalipun orang Yahudi menawarkan bantuan kepada Nabi SAW, pastinya Nabi menolak. Kenapa? Nah, ini perlu dibahas. Apakah betul minta tolong sama yang bukan Muslim itu secara hukum haram secara mutlak begitu? Atau boleh tidak kita minta bantuan kepada yang bukan Muslim? Sebetulnya boleh tidak gitu, dalam fikih.
Teman-teman yang Allah muliakan, secara hukum fikih boleh-boleh saja kita minta bantuan kepada yang bukan muslim, dengan catatan yang kita minta bantuan ini adalah orang-orang yang amanah. Oke lah dia bukan muslim, tapi dia amanah dengan perjanjiannya. Nah, kenapa Yahudi kemudian tidak dimintain bantuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Yahudi terkenal tidak amanah. Jadi Nabi punya pengalaman, ada Bani Koinuko, alih-alih perang Badar, mereka senang, mereka happy karena kaum muslimin menang, malah mereka ego, mereka dengki, mereka nggak suka dengan kemenangan kaum muslimin. Ini kan karakter Yahudi. Belum lagi nanti di Bani Quraidah, kemudian belum lagi Bani Nazir, dan itu semuanya menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Bisa teman-teman bayangkan kalau Nabi bersama Yahudi, musuh di depan orang-orang musyrik, ternyata Yahudi berkhianat, kan itu seperti musuh di dalam. Dan itu bisa merusak pasukan kaum muslimin. Maka Nabi bilang, kami tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik untuk menghadapi orang musyrik. Itu finish dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kasus Yahudi, mereka tidak bisa dijadikan sebagai partner di dalam peperangan. Kenapa? Mereka para pengkhianat dan terkenal sebagai para pengkhianat. Nah, adapun dalam konteks fikih hari ini, kita boleh minta tolong sama orang yang bukan muslim, boleh-boleh saja dengan catatan yang kita mintain tolong ini memang orang-orang yang punya amanah. Oke, mereka bukan muslim, tapi mereka amanah. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditambahkan pemberangkatan lewat. Jadi perangkatan itu Nabi pernah ngecek beberapa sahabat lah yang masih anak-anak untuk turut serta atau tidak turut serta. Ini sebelum keberangkatan ya. Ini bukannya setelah tapi ini di awal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan para sahabat untuk turut serta di dalam perang Uhud. Namun melihat fisik dan melihat usia, Nabi tidak mengizinkan mereka. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian Zaid bin Sabit yang kita kenal sebagai sekretaris Nabi dan pencatat hadis, pencatat Quran sekaligus juga juru tulis Nabi. Itu Zaid bin Sabit. Kemudian Usamah bin Zaid. Itu anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Kemudian Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini anaknya Arqam bin Abil Arqam. Arqam ini yang rumahnya di kota Mekah dijadikan sebagai base camp. Nah, Arqam punya anak namanya Zaid. Zaid juga sama tidak diizinkan ikut perang. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini masyhur ini karena beliau sering meriwayatkan hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'id Al-Khudri itu banyak. Itu juga sama. Tidak diizinkan ikut perang. Kemudian Al-Barra bin Azib juga sama, tidak diizinkan perang. Ini orang-orang yang kemudian pengen perang, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak izinkan. Termasuk ada namanya sosok Samurah bin Jundab. Ini sekali lagi ini tambahan, harusnya di awal tadi ya. Samurah bin Jundab juga ada salah satu sahabat yang tidak diizinkan ikut perang. Sama ditolak juga. Tapi sebelum dia pergi, pamit ke bapaknya, pamit ke Nabi dan pulang ke rumah bapak angkatnya, itu Samurah bin Jundab lihat ada seorang sahabatnya, temannya namanya Rafi bin Khudaij. Nah, Rafi bin Khudaij ini dijadikan oleh Nabi sebagai pemanah dan diizinkan ikut perang dalam perang Uhud. Jadi Samurah bin Jundab datang ke Nabi pengen ikut perang, kata Nabi, kamu belum boleh ikut perang. Nah, sebelum pulang, Samurah bin Jundab lihat ada Rafi bin Khudaij. Saya kagak. Maka Samurah bin Jundab pulang ke rumah bapaknya sambil nangis-nangis. Jadi, jika teman-teman bayangkan kenapa para sahabat di zaman Nabi bisa sangat mudah banyak tidak izinkan perang, nangis. Kalau kita kan kebalik, diajak perang, nangis. Bedanya tipis ya. Karena apa? Permainannya perang
agak inilah, agak agak iri gitu. Kok kenapa dia ngikut saya kagak? Akhirnya dia pulang nangislah ke bapaknya. Pak, masa saya nggak diizinin perang sama Nabi? Ya nggak apa-apa kan itu. Gue dalam itu akhirnya ya Maaf Ustaz, putus-putus suaranya. tempat keluar, mohon maaf. Gangguan sinyal kayaknya. Masih on? Masih Ustaz? Wah, saya sampai Samurah bin Jundab. Ya Ustaz, tadi putus-putus. Yang putus-putus di mananya? Tadi pas cerita Sumarah bin Jundab Ustaz, yang nangis-nangis. Oke, baik. Teman-teman yang Allah muliakan, Samurah bin Jundab datang bersama bapaknya untuk minta diizinkan ikut perang. Sampai akhirnya karena Rafi bin Hudais ikut perang, maka Samurah bin Jundab bilang, "Ya Rasulullah, itu Rafi bin Hudais, kenapa terlibat dalam perang ini? Sedangkan kalau saya sama beliau gulat, itu dikalah, saya menang." Akhirnya ini Masya Allah teman-teman, Nabi manggil Rafi bin Hudais, kemudian ketemu dengan Samurah bin Jundab, kata Nabi, kalian berdua sparring. Tapi sparringnya sparring partner ya, ini sparring dalam rangka siapa di antara keduanya yang paling jago dalam gulat, dalam bertarung. Ketika dua orang ini gulat, berantem gitu, sparring partner, maka yang menang Samurah bin Jundab. Jadi apa yang diomongin Samurah benar, bahwa kalau dia gulat dengan Rafi bin Hudais menang. Akhirnya karena sudah ketahuan yang menangnya Samurah, maka Nabi mengizinkan Samurah bin Jundab ikut perang. Dan itu betapa bahagianya Samurah bin Jundab ketika mendapatkan izin ikut perang. Bisa teman-teman bayangkan kualitas mental anak-anak di zaman Nabi seperti itu. Maka peradaban seperti apa yang tidak mungkin dijangkau? Tidak mungkin ada peradaban yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang sekualitas mereka. Dan kalau konteks kita, peradaban yang seperti apa yang kita bisa jangkau dengan kualitas seperti ini? Wallahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini frame yang Nabi bangun di kalangan para sahabat, baik muda, tua, kemudian anak-anak, bahwa jihad itu adalah cita-cita tertinggi yang wajib dimiliki. Dan jihad sama dengan jannah. Itu yang disampaikan oleh Nabi kapanpun, dimanapun, sampai betul-betul itu menghujam dalam hati sanubari orang-orang Islam dari berbagai kalangan, dari berbagai macam usia. Nah teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, ini baru di perjalanan, jadi ini kelewat harusnya itu di awal ya, tapi ya mudah-mudahan si teman bisa memahami. Nah teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Nabi SAW sebelum berangkat itu sudah menyiapkan 3 katibah. 3 regu. Regu pertama itu orang-orang muhajirin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Memang Mus'ab juga orang Mekah ya, orang masuk muhajirin. Kemudian Usaid bin Hudair. Kemudian itu dari suku Aus. Pimpinannya Usaid bin Hudair. Padahal beliau bukan orang pertama. Orang pertamanya kan Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ya tetaplah Usaid bin Hudair yang punya pimpinan. Kemudian dari suku Khazraj itu dipimpin oleh Hubab bin Mundir. Jadi ini suku muhajirin dan ansor. Ansor jadi 2 regu, ada Aus, ada Khazraj. Jadi Nabi bagi jadi 3. Sudah dibagi jadi 3 pasukan ini, yang totalnya kan jadinya 700 lah. 700 orang ini dibagi jadi 3. Tadinya kan 1000 ya, tapi dibagi jadi 3 karena Khazraj pada pulang gitu. Khazraj pada pulang, kabur dengan 300 orang.
Kemudian Nabi menyiapkan 50 pemanah. 50 pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Teman-teman mungkin familiar dengan tokoh Zubair bin Awam atau Asma binti Abi Bakar. Nah, Asma binti Abi Bakar yang bersuamikan Zubair bin Awam, mereka punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Gitu. Ini dalam satu riwayat. Sampai begini teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW itu sabdalah, memberikan pesan kepada 50 orang pemanah, kata Nabi, hadanglah kuda-kuda dengan anak panah, sehingga mereka tidak akan menyerang kami dari belakang. Nanti ada gambar ya, kita mungkin perjelas nanti bagaimana gambarnya. Bagaimana posisi strategi perang Uhud Nabi, di mana posisi pemanah, di mana posisi kaum muslimin, di mana posisi orang-orang kafir Quraisy. Dan kenapa Nabi menyampaikan kalimat hadanglah kuda-kuda dengan anak panah sehingga mereka tidak akan menyerang kami dari belakang. Kalimat ini sudah disampaikan oleh Nabi kepada para pemanah. Namun nanti entah karena apa ya, para pemanahnya lupa. Akhirnya posisi gunung yang jadi tempat para pemanah ini kosong. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi, di mana kuda-kuda orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, itu berada di belakang kaum muslimin. Ya, maksudnya kuda-kuda dengan orangnya ya, maksudnya para kavalri lah, para penunggang kuda dari kalangan musyrik itu sudah ada di belakang kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin terkepung di tengah-tengah. Antum bisa bayangkan, depan ada orang-orang Quraisy bawa senjata, belakang ada pasukan berkuda. Tengah-tengahnya kaum muslimin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang tuh kayak gimana kondisi kaum muslimin pada perang Uhud. Jadi terhimpit di dua pasukan. Padahal itu kalau tidak turunlah para pemanah itu tentu tidak akan terjadi kondisi yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selain itu kata Nabi kepada para pemanah, apapun kondisinya, jika kalian melihat kami disambar oleh burung, atau kami telah berhasil mengalahkan musuh dan menguasai mereka, maka pesan Nabi, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini. Jangan sampai meninggalkan bukit ini. Dalam satu riwayat, namanya Bukit Ainain, dua mata. Ainain, itu bukit yang menjadi tempat para pemanah standby di situ. Kata Nabi, menang kalahnya kami di bawah artinya di bawah gunung tersebut, jangan membuat kalian turun dari bukit ini, apapun yang terjadi. Sampai kami, kata Nabi, sampai aku mengirimkan utusan kepada kalian untuk turun. Jadi kalau belum ada perintah, jangan sok-sokan inisiatif melakukan sesuatu yang di luar komando, di luar perintah. Ini catatan penting teman-teman. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam setiap proses peperangan itu memastikan yang namanya ketaatan. Memastikan yang namanya mendengar dan taat. Karena kalau dalam proses peperangan tidak ada unsur ketaatan, itu menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Artinya kemenangan itu jadi jauh dari kaum muslimin. Kenapa? Tidak taat. Sedangkan ketaatan, satu komando, satu gerakan, satu informasi itu sangat penting bagi kemenangan kaum muslimin. Nah, ujian perang Uhud ini, di mana para pemanah sudah diwasiatkan oleh Nabi, hadang kuda-kuda, jangan sampai kuda ini menyerang dari belakang kami, apapun yang terjadi, jangan turun dari bukit sebelum saya kirim utusan. Ini harusnya kan jadi trigger, jadi satu guidance dari Nabi kepada para sahabat supaya jangan macam-macam deh. Standby, karena tempatnya tempat yang sangat penting, tempat yang sangat krusial dalam proses kemenangan kaum muslimin dalam perang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selain itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi nasihat atau wasiat ya, kayak misalkan harus taat, kemudian harus sabar dalam jihad. Karena yang namanya jihad itu teman-teman, kalau zaman dulu ya pastinya kan kena sebetan pedang, kena tusukan tombak, kena lemparan lembing, lemparan panah, tentunya pasti berdarah, luka, sakit. Orang-orang yang terlibat dalam perang atau dalam jihad pastinya harus punya mental sabar yang sangat besar. Sampai kata Nabi, jihad itu melawan musuh
adalah perkara yang berat. Sangat sedikit orang sabar di atas jalannya, kecuali orang yang mendapatkan hidayah Allah. Untuk bertahan di kondisi yang kena luka, kena sabetan, kena tusuk, berdarah, yaitu sakit, patah ini, potong itu ya hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan pesan kedua dari Nabi, jangan pernah berselisih. Jangan bertikai, jangan patah semangat. Kenapa? Karena ketiganya, berselisihan, pertikaian, dan patah semangat merupakan kelemahan yang tidak disukai oleh Allah. Sampai kapanpun, teman-teman. Makanya saya termasuk orang yang sangat tidak setuju ketika kaum muslimin adu argumentasi di hadapan umum, tapi tidak disertai dengan kebijaksanaan untuk menerima pendapat orang lain. Jadi debatnya debat kusir. Udah gitu ribut, berantem, nggak mau silaturahim. Tidak mau ketemu lagi. Kenapa? Karena itu mengurangi porsi cinta sesama muslim. Dan itu tidak Allah suka. Wallahi Allah nggak suka. Sampai kapanpun. Kondisi seperti itu tidak disukai. Kalau kemudian kita beda pandangan, beda pendapat, beda fikih, beda afiliasi madhab, beda afiliasi pengajian, ya tetap akur lah. Karena nggak ada alasannya beda pengajian jadi musuhan. Sampai hari ini nggak ada dalilnya. Beda pengajian, beda guru, jadi musuhan itu. Wallahi, tidak ada dalil satupun yang mengizinkan permusuhan, perselisihan, pertikaian. Jadi mau diajak perang, kalau sekarang nih, kalau diajak perang, kayaknya repot ya. Mentalnya anak-anak, jangan anak-anak lah, orang tua sih diajak perang hanya mikir, waduh istri masih muda, anak masih kecil, kayaknya nanti aja tadi. Apalagi di usia anak-anak ya. Masya Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu pesan Nabi di nasihat, Nabi kasih wasiat-wasiat, strategi Nabi siapkan, itu sudah Nabi lakukan lah begitu. Baik sebelum maupun ketika proses peperangan terjadi. Termasuk Nabi SAW selalu mengatur saf barisan pasukan yang disamakan dengan barisan saf sholat. Jadi saf sholat kita ini teman-teman itu seperti barisan di dalam pasukan di saat berperang. Makanya rapet. Sekarang dibikin berjarak. Jadi gimana ya? Jadi begitulah. Harusnya itu rapat kan, supaya celah itu tidak ada antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga betul-betul yang di depan itu sebagai border utama. Dan Nabi SAW, cerdasnya Nabi, untuk yang di depan itu justru ditempatkan orang-orang yang paling jago, paling kuat. Kenapa bukan orang yang paling lemah di depan? Namanya juga orang lemah. Kena tombak dikit aja jerit-jerit terus kabur kan bahaya. Makanya yang ditaruh oleh Nabi itu orang-orang yang kuat. Sehingga orang-orang kuat ini mampu membuat jalan bagi orang-orang yang agak lemah di belakang pasukan. Dan itu Nabi lakukan. Oh, taruh nih yang badannya gede nih. Nah ini taruh ini nih. Itu supaya kemudian gerakan Nabi lebih leluasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Nabi lakukan supaya kemenangan itu di depan mata. Supaya kemenangan itu mudah dicapai. Jadi Nabi SAW tidak hanya berpangku tangan, kemudian doa tinggi-tinggi, ya Allah menangkan, ya Allah menangkan. Karena tetap bicara kemenangan harus ada progres dan proses. Sama kayak kita, ya Allah pengen rezeki banyak, ya usaha dong. Jangan doa doang. Ya Allah pengen ini, pengen ini, usaha dong. Nabi saja pengen menang perang, itu usaha teman-teman. Dan semua usahanya betul-betul didetailkan, betul-betul dirinci, betul-betul dipersiapkan dengan sangat matang. Dan ternyata ada kalanya Nabi kemudian tidak mendapatkan kesuksesan seperti yang diharapkan. Nah, itu kita nanti perangku jadi contohnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Nabi sudah sampai di pertengahan, jadi gini teman-teman. Ini nantilah ada gambarnya ya. Jadi ada bukit kecil namanya Bukit Ainaini, sekarang dikenal dengan Bukit Rumah. Dari bukit itu ada tanah landai. Nah, setelah tanah landai itu kemudian ketemu Gunung Uhud. Jadi Uhud itu bukan gunung satu tapi pegunungan. Berderet dia memanjang. Jadi pegunungan Uhud, kemudian tengah-tengahnya ada lapangan. Nah, di setelah lapangan itu ada apa namanya? Ada bukit. Nah, ini gambar. Jadi itu Jabal Uhud. Kemudian tengah-tengahnya ya lapangan lah begitu, kemudian ada Bukit Ainaini atau Bukit Rumah sekarang, yang suka dinaikin kalau orang umroh. Kalau orang umroh atau haji, nah itu Bukit Rumah. Jadi
bukan naik Gunung Uhud, karena Gunung Uhud tinggi. Yang seberangnya itu baru Gunung Uhud, dan itu tinggi. Jarang orang mendaki Gunung Uhud. Kalau ke sana rata-rata cuma naik di bukit rumah saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menempatkan semuanya lah. Di pemanah sudah di situ, pasukan kaum muslimin sudah berjajar di depan, dan musuhnya kaum muslimin kalau dari sini gambarnya di kiri ya. Kiri ini kedatangan orang-orang musyrik. Kedatangan orang-orang musyrik, bukit rumah, di situ ada para pemanah. Nah, kaum muslimin itu di antara bukit rumah dan pegunungan Uhud. Nah, fungsinya para pemanah adalah supaya sisi yang ini yang teman-teman lihat ini, sisi yang paling kita lihat, itu supaya tidak dilewati oleh para penunggang kuda, supaya para penunggang kuda tidak ada berada di belakang kaum muslimin. Nah, itu fungsinya para pemanah. Teman-teman bisa bayangkan kalau para pemanahnya nggak ada, maka pasukan berkuda bisa datang dan melewati bukit rumah dengan kondisi aman, tidak ada gangguan apa-apa bagi mereka, sehingga mereka nanti tepat berada di belakang kaum muslimin. Teman-teman bisa bayangkan itu. Dari kiri ada pasukan Quraisy, dari sebelah belakang, dari depan ada pasukan Quraisy, dari belakang ada pasukan Khalid bin Walid dari Quraisy juga. Nah, kaum muslimin di tengah-tengah. Para pemanah tidak ada. Kan babak belur. Jadi ini ya harus begitulah ya perjalanannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, semuanya sudah settle, maka Abu Sufyan bikin ulah. Ini Abu Sufyan ngelobi dulu, karena jujur aja teman-teman, walaupun Abu Sufyan paling semangat untuk menghancurkan kaum muslimin, balas dendam lah, karena Abu Sufyan banyak keluarganya juga yang meninggal, termasuk keluarga istrinya ya. Keluarga istrinya yang bernama Hindun itu binti Utbah bin Rabi'ah itu juga banyak yang korban. Jadi Abu Sufyan ini paling giat untuk menyeruakan perang. Tapi tetap saja teman-teman, Abu Sufyan juga punya rasa takut, terutama terhadap orang-orang Madinahnya. Makanya Abu Sufyan bikin lobby-lobby lah, lebih politik lah. Kata Abu Sufyan kepada orang-orang Ansor, jadi orang Muhajirin jelas itu tidak diganggu-gugat karena mereka tetangganya Abu Sufyan, mereka Muhajirin itu tetangganya Abu Sufyan, keluarganya Abu Sufyan. Jadi yang akan dibalaskan dendamnya itu yang meninggal dari kalangan Quraisy ya, yang akan jadi bulan-bulanannya ya orang-orang Muhajirin yang sama-sama dari Quraisy. Adapun orang-orang Ansor kan sebenarnya tidak terlibat di dalam konflik antara Nabi dengan Abu Sufyan. Tapi ya karena orang-orang Ansor mendukung Nabi dan siap membela Nabi, maka apa yang mengganggu Nabi berarti sama saja mengganggu orang-orang Ansor. Kan begitu konsep persaudaraan di antara kaum muslimin saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Sufyan ngelobi. Jadi tetap aja takut lah, apalagi ketemu orang Ansor nih. Waduh, orang Ansor kan teman saya ini. Kalau saya diganggu sama orang-orang Ansor, saya nggak bisa dagang ke Syam, ini bahaya nih. Akhirnya datang ke orang Ansor. Kata Abu Sufyan, tolonglah, biarkan kami ini berurusan dengan anak paman kami. Teman-teman nih dari Madinah, nggak usah ikut-ikutan dah. Kita kan nggak punya kepentingan apa-apa sama kalian, tidak punya urusan apa-apa sama kalian. Udahlah, biarkan saja kami berurusan dengan Muhajirin lah, katakan begitu. Nggak ada urusannya dengan orang-orang Ansor. Itu kata Abu Sufyan kepada orang-orang yang notabene dari Madinah. Namun dijawab oleh orang-orang Madinah, dan jawaban ini tidak disukai oleh Abu Sufyan. Ya, teman-teman bisa nebak lah, kira-kira jawabannya apa? Kok Abu Sufyan sampai kagak suka? Yang pasti bukan diiyahkan, tapi ditolak secara tegas oleh orang-orang Ansor tentang tawaran atau ajakan Abu Sufyan. Jadi gagallah Abu Sufyan untuk melobi orang-orang Ansor atau orang-orang dari Madinah. Terus ada lagi seorang tokoh namanya Abu Amir Ar-Rahib. Sama ngelobi juga, terus juga gagal. Nah, kenapa kok bisa lobi-lobi mereka gagal? Padahal Abu Sufyan termasuk orang yang jago dalam berdialog, jago dalam negosiasi, termasuk juga Abu Amir Ar-Rahib, juga orang-orang yang jago lah dalam bernego, tetapi mereka gagal. Ini menunjukkan bahwa kualitas iman orang-orang Ansor memang di atas rata-rata, teman-teman. Di atas rata-rata. Wajar kalau kemudian Allah memuji orang-orang Ansor, wajar juga kalau Nabi memuji bahkan mendoakan orang-orang Ansor. Karena memang kualitas iman mereka dahsyat. Teman-teman bisa bayangkan, tanah mereka punya dibagi dua. Harta yang mereka punya dibagi juga.
Bahkan keluarga yang mereka punya, istrilah yang mereka punya, dibagi juga, diberikan salah satunya, kalau memang ada yang mau. Sampai pada level mereka siap berbagi kehidupan dengan orang-orang yang tidak mereka kenal, dengan orang-orang yang tidak ada hubungan dengan mereka secara nasab, tapi mereka atas dasar iman melindungi, memberikan fasilitas kepada mereka. Ini persis kayak pribumi dengan transmigrasi, dengan imigran. Ada imigran datang sama pribumi dirawat, dijaga, dibela, diberikan layanan, diberikan fasilitas. Coba. Asyal. Kemarin ngobrol masalah transmigrasi, lagi repot sekarang. Sekarang agak susah orang disuruh transmigrasi. Kurban malah banyak. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kondisi Ansor. Makanya orang Ansor itu pujiannya banyak dari Nabi. Keberkahan bagi orang Ansor, rahmat bagi orang Ansor. Pokoknya banyak inilah ungkapan dari Nabi buat orang-orang Ansor. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Abu Sufyan gagal. Mentok nih. Akhirnya pasukan kaum muslimin dengan saf yang rapi, para pemanah berada di Bukit Ainain, kemudian di hadapannya ada orang-orang Quraisy yang lengkap dengan 3.000-an orang pasukannya gitu, yang persenjatanya lebih lengkap, logistiknya lebih banyak, segala sesuatunya lebih lah dibanding kaum muslimin. Nah, setelah berhadapan-hadapan begitu, tinggal genderang perang kan, tinggal tank. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saat proses itu sudah disiapkan, nah segala sesuatu ini sudah settle, tinggal perangnya doang, biasa kan, untuk menunjukkan gentle-nya, untuk menunjukkan kelelakiannya lah begitu, maka mereka biasa mengadakan perang tanding. Nah, ini biasa. Jadi ini jadi momen adu kesombongan, momen adu ketangkasan, momen adu kemampuan. Jadi, dan nanti juga ada istilah dari Nabi bahwa jalan orang sombong itu dibenci oleh Allah, tetapi dalam kondisi perang bolehlah gitu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada seorang tokoh Quraisy namanya Tolhah bin Utsman. Dia menantang untuk tanding. Kata Tolhah bin Utsman begini, saya tahu kalian itu punya pemahaman, kalau kalian menang, kalau kalian mati, kalian masuk surga, dan kalau saya yang mati atau kami yang mati, kami masuk neraka. Maka saya ikuti pemahaman kalian. Siapa di antara kalian yang ingin datang ke sini, kemudian saya antarkan ke surga dengan pedang saya? Atau siapakah di antara kalian yang berani datang ke sini dan mengantarkan saya ke neraka dengan pedang kalian? Siapa nih? Orang yang datang ke sini, saya anterin ke surga dengan pedang saya. Atau sebaliknya, yang mengantarkan saya ke neraka dengan pedang kalian. Aduh, siapa yang sanggup? Singkat cerita, Ali loncat, Pak. Kemudian Ali, saya sanggup perang, adu duel dengan antara Ali dengan Tolhah bin Utsman. Sampai ada satu gerakan dari Ali bin Abi Thalib yang mampu memutuskan kakinya Tolhah bin Utsman, sehingga dia jatuh tersungkur dan auratnya terbuka. Auratnya terbuka. Ketika akan diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Tolhah bin Utsman minta ampun kepada Ali, dan saat itu sekali lagi auratnya terbuka. Jadi auratnya terbuka, kemudian minta ampun. Wahai Ali, maafkan saya, ampuni saya. Dan Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuh Tolhah bin Utsman. Disarungkan pedangnya kembali ke pasukan. Pasukan Muslim nanya-nanya, Ali kenapa nggak dibunuh? Dan itu perang tanding ini teman-teman, itu kalau sampai mati, petarung duel sampai mati. Judulnya itu harus duel sampai mati. Tapi kalau yang duel ini memaafkan dan tidak membunuh, itu lain persoalan. Itu haknya yang mau, inilah yang menang lah begitu. Mau bunuh atau tidak terserah. Tapi duel ini, tanding ini pastinya sampai mati. Karena dalam perang Badar kan sampai mati. Nah, ketika Ali membiarkan hidup Tolhah bin Utsman ini, terus ada yang nanya, kenapa kok nggak dibunuh? Kata Ali bin Abi Thalib, pertama dia udah minta ampun. Yang kedua, ada auratnya kebuka, saya nggak bisa lihat aurat. Kalau saya bunuh dia, otomatis saya bakal lihat auratnya. Dan saya tidak mau melihat aurat dia. Makanya dalam sebagian ulama, teman-teman, Ali bin Abi Thalib itu di antara orang yang tidak pernah melihat aurat orang lain. Bahkan aurat dirinya pun dia nggak berani lihat. Apalagi lihat aurat orang. Aurat sendiri aja dia nggak mau. Ya, makanya disebut dengan karamallahu wajah. Ini satu riwayat ya. Walaupun riwayat yang lain menyebutkan karamallahu wajah itu gara-gara Ali tidak pernah menyembah satupun berhala seumur hidupnya.
Sehingga disebut dengan kalimat karamallahu wajah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya Ali. Itu kan kalau yang lain sahabat itu radhiyallahu an. Kalau Ali itu karamallahu wajah. Itu di antara doa untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Satu alasannya karena Ali tidak bisa melihat aurat orang lain, bahkan aurat dirinya sendiri. Dan yang kedua, Ali riwayat yang kedua, Ali tidak pernah menundukkan kepalanya di hadapan satupun berhala seumur hidupnya, sehingga mendapatkan gelar karamallahu wajah. Nah, ini juga di antara alasan kenapa Ali tidak jadi membunuh Tolha, karena Tolha ketika terjatuh, ya satu kondisi lah, auratnya terbuka, dan Ali tidak mau melihat auratnya Tolha, sehingga nggak jadi bunuh Tolha. Orang dulu begitu ya, dahsyat ini, gara-gara auratnya terbuka, nggak jadi bunuh, mendingan nggak jadi deh, Masya Allah ya. Kalau kita makanya nggak ada urusan, nggak ada aurat. Mudah-mudahan. Tapi ya bedalah kualitasnya rasa. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini kayaknya terakhir yang bisa ceritakan. Jadi pelanggaran para pemanah kita pending ke atau memang kalau nanti ada sisa waktu saya tambah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua Abu Dujanah, namanya itu Sima bin Kharasah. Nama panggilannya Abu Dujanah. Jadi Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat, kata Nabi, siapakah di antara kalian yang mau mengambil pedang ini? Maksudnya pedang Nabi. Para sahabat angkat tangan. Siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini? Semua sahabat angkat tangan. Terus kata Nabi, tapi penuhi haknya pedang ini. Semuanya diem. Karena para sahabat tidak tahu hak pedang ini apa. Makanya mereka tidak mau mengangkat tangan. Sampai Nabi ulangi, siapakah di antara kalian yang ingin mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Maka Abu Dujanah yang angkat tangan. Saya Rasul, saya siap mengambil pedangmu dan siap memenuhi haknya pedangmu ini ya Rasulullah. Maka diambillah pedang ini oleh Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah nanya, ya Rasulullah, apa hak pedang ini? Maka kata Nabi SAW, engkau menebas musuh dengannya hingga bengkok pedang ini. Teman-teman bayangkan, pakai pedang sampai pedangnya bengkok. Itu kayak gimana perangnya? Kayak gimana pemakaiannya sampai bikin pedangnya bengkok. Artinya kalau belum bengkok di pedang, terus beresin tuh orang-orang musyrik lah, katakan begitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini ketika Abu Dujanah bawa pedang dan siap menunaikan haknya, yakni menebas musuh sampai pedang ini bengkok, maka jalannya Abu Dujanah itu penuh dengan kesombongan. Sampai kata Nabi begitu, jalan begini nih Allah nggak suka, tapi kalau dalam kondisi perang ya bolehlah. Bolehlah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini potret bagaimana Abu Dujanah memainkan peranan dalam perang Uhud. Nanti kita ada beberapa sahabat-sahabat yang kemudian punya peran besar dalam perang Uhud ini. Ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Abdullah bin Jahsi, ada bapaknya Hudzaifah ibnu Yaman. Nanti kita bahas satu-satu. Kenapa? Karena mereka bisa memberikan pelajaran banyak bagi kita semua bahwa perang itu memang tidak mudah. Dan satu yang mereka percaya bahwa perang ini harus menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, Nabi Muhammad tidak boleh sampai tertimpa apapun kepada beliau. Itu komitmen para sahabat ketika perang. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kata Zubair bin Awam ketika Abu Dujanah bawa pedang dari Nabi, kata Zubair bin Awam, kenapa sih orang itu dikasih pedang oleh Nabi, diizinkan dapat pedang dari Nabi, memang dia punya apa? Nah Zubair bin Awam pengen tahu, kira-kira pedang Nabi kalau di tangan Abu Dujanah kayak gimana? Nah teman-teman yang Allah muliakan, Abu Dujanah ini itu punya kekhasan. Punya kekhasan. Jadi kalau sudah begini itu wah ini jangan macam-macam Abu Dujanah. Jadi Abu Dujanah itu terkenal satu jago pedang, dan beliau ini terkenal kalau sudah mengeluarkan ikat kepala yang berwarna merah, kemudian diikatkan di kepalanya. Kalau kepala ikat merah yang ada ikat kepala yang berwarna merah itu sudah nempel di kepalanya Abu Dujanah, maka itu menandakan Abu Dujanah tidak akan menyelesaikan perangnya sebelum kemenangan itu diraih. Maka Abu Dujanah langsung ikat kepala pakai kain merah. Artinya kalau sudah layar berkembang, maka pantang mundur ke belakang. Sudah selesai. Pokoknya harus ngalir darah.
Maka pedang yang dibawa, yang diberikan oleh Nabi itu digunakan oleh Abu Dujana. Siapapun yang kayak Rambo ya. Kalau Rambo kayaknya ikat kepalanya hitam, bukan merah itu. Dan pakai pedang pakai pisau belati. Ya itu tidak Abu Dujana. Nah teman-teman ya Allah muliakan, sampai akhirnya Abu Dujana itu setiap ketemu musuh itu pasti mati. Pokoknya ketemu musuh, sehebat apapun musuh bermain pedang, itu selalu mati di tangannya Abu Dujana. Oh, pokoknya udah siap mental betul lah. Ikat kepala, pokoknya mati nih orang ngadepin saya. Keluarin pedang dari Nabi, pokoknya siapapun dihajar. Pokok. Makanya kata Jubair bin Awam, demi Allah, katanya, apa yang dilakukan oleh Abu Dujana dahsyat. Siapapun yang dihadapi Abu Dujana, mati di tangan Abu Dujana. Kan keren. Jadi Abu Dujana selalu diberikan kemudahan, di pedangnya ini kena aja ke orang. Mati. Kan keren ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara beberapa cuplikan di dalam perang Uhud. Dan nanti kita masuk di episode pelanggaran. Nah ini teman-teman yang Allah muliakan, di awal ini, kisah awal ini adalah di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya gimana nggak menang? Abu Dujana main sabat, mati orang. Jadi kemenangan sudah hampir di tangan kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang musyrik yang sudah lari tunggang langgang, meninggalkan pedang mereka, meninggalkan baju besi mereka, meninggalkan perisai mereka, meninggalkan logistik mereka, meninggalkan harta bawaan mereka. Itu sudah banyak orang-orang musyrik yang lari tunggang langgang. Nah, karena sudah kelihatan mereka lari kabur begitu, kembali kalau kan orang musyrik itu kan di kiri ya, sudah kembali lagi ke kiri gitu kan, sudah hampir meninggalkan area peperangan. Nabi karena sudah musuh sudah pergi ya Nabi mengutin ghanimah. Saya ulang nih. Ketika ke orang-orang kafir sudah pada kabur, sudah pada pergi, meninggalkan banyak logistik yang Nabi lihat, akhirnya Nabi sudah mulai mengutin ghanimah, mengutin. Kenapa? Karena sudah menang, teman-teman. Jadi sudah menang, perang ini sudah menang. Saat itu sudah menang. Ketika lagi mengutin, ya pastinya dipungutin. Nah, kaum muslimin yang lain juga sama mengutin. Para pemanah nongkrong. Kata para pemanah, dia menang, bro. Mungkin ya. Haji sudah menang, iya menang. Jadi turun dong. Itu udah pada mengutin ghanimah. Tapi kata Nabi kan nggak boleh turun. Iya, kalau belum menang beneran. Ini kan udah menang beneran ini. Orang kafir udah pada lari, nah. Udah turun aja, udah aman udah. Gitu. Nah ini ketidaktaatannya para pemanah terhadap perintah Nabi. Kalau berandai-andai, ini kan sebenarnya tidak boleh berandai. Tapi kalau berandai, terus para pemanah bertahan tinggal di Bukit Ainain, ya kemungkinan akan kemenangan ini akan betul-betul mutlak dimiliki oleh kaum muslimin. Tapi karena pelanggaran ini, karena pelanggaran yang dilakukan oleh para pemanah ini, dan Allah tidak suka dengan pelanggaran dan ketidaktaatan tersebut, maka kemenangan yang sudah hampir diraih oleh kaum muslimin, Allah balikan keadaannya. Allah balikan kondisinya. Yang itu menjadi kekalahan bagi kaum muslimin. Jadi ya menang kalah ya sangat relatif sebetulnya, tapi hampir menang, terus kemudian kalah. Makanya perang Uhud ini menang atau kalah sebetulnya. Pernah menang, terus kalah. Gara-gara melanggar, akhirnya dijadikan sebagai kekalahan. Baik, sementara itu dulu barangkali ada pertanyaan atau gimana, silakan. Allah. Baik ya, terima kasih Ustaz Daniel atas paparannya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh. silakan. Mas Eko ya? Iya. Betul, silakan. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya soal yang tadi Ustaz bilang bahwa data-data kaum munafikun hanya diketahui oleh seorang sahabat dan tidak boleh diberitahukan gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan doa Rasul bahwa kaum muslimin kan minta diselamatkan dari kelaparan, dikabulkan, diselamatkan dari wabah atau apa ya bencana dikabulkan, tapi diselamatkan dari perang saudara itu yang nggak dikabulkan, apa itu ada kaitannya dengan itu? Saya nggak tahu nih lebih mana. Itu aja di Baik, terima kasih Pak Eko. Pertama gini, Pak. Jadi ini pertimbangan Nabi ya. Saya bilang ini pertimbangan, artinya
ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan orang munafik. Contoh misalkan, ketika nanti ada kisah di mana Abdullah bin Ubay bin Salul pasca perang Bani Mustalik itu ngomongnya pedas. Ada ungkapan yang cukup menyakitkan perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar bin Khattab datang ke Nabi, Rasul, baru saya selesaikan tuh orang. Artinya kalau Nabi izinkan, yaudah bunuh aja, habis itu. Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik bisa selesai itu saat itu. Kalau Nabi izinkan Umar bin Khattab melakukan tindakannya. Bahkan Abdullah bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul juga datang ke Nabi. Rasul, saya dengar ada sahabat yang mengajukan untuk membunuh bapak saya. Kata Abdullah bin Abdullah. Jadi anaknya Abdullah bin Ubay namanya Abdullah. Jadi kurang kreatif ya. Bapak sama anak namanya Abdullah. Nah kata Abdullah dua lah, katanya biar gampang ya. Ini Abdullah dua itu maksudnya anaknya Abdullah. Abdullah satu itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah dua begini, ya Rasulullah, saya dengar ada orang yang mau bunuh bapak saya. Kalau memang betul Rasul ingin membunuh bapak saya, izinkan saya yang bunuh. Oke, ini sampai segitunya. Kata Abdullah dua itu, izinkan saya yang bunuh bapak saya. Kenapa? Karena di negeri ini tidak ada yang paling mencintai bapak, tidak ada yang paling mencintai orang tuanya, kecuali saya yang paling mencintai orang tua saya. Jika orang tua saya dibunuh sama orang lain, nanti saya dendam sama orang lain itu. Nanti saya bunuh dia. Dan itu tentunya tidak boleh. Maka daripada saya nanti membunuh orang yang membunuh bapak saya, izinkan saya bunuh bapak saya. Kalau memang Nabi mengizinkan. Ini bisa bayangkan teman-teman semua, bagaimana nasib seorang Abdullah bin Ubay bin Salul itu berada di satu kalimat Nabi. Nasibnya Abdullah bin Ubay, Abdullah satu, itu tergantung lisan Nabi. Satu kalimat saja kata Nabi, bunuh, habis tuh. Tapi Nabi berpikir cukup matang dalam hal ini, sampai kata Nabi, enggak usah lah. Sampai Umar bin Khattab, kenapa Rasul enggak usah? Sikat aja udah. Saya yang turun tangan ini. Kata Nabi begini, jangan sampai ada literatur sejarah, entah kapan itu, yang mereka akan punya statement, Muhammad telah membunuh umatnya. Maka silakan teman-teman cek, di mana Nabi pernah mendolimi umatnya, jangankan membunuh, mendolimi saja. Di mana Nabi pernah mendolimi umat atau sahabatnya. Jangankan mendolimi deh, bikin tersinggung, perasaannya tersinggung oleh Nabi, siapa? Kalau tersinggung dalam artian kritikan karena dia salah, ya maklumlah itu memang tidak boleh tersinggung, salah. Tapi ini tersinggung dalam artian ya, biasalah kita sebagai manusia muamalah ada ketersinggungan, ada pernyataan atau kurang nyaman, ada ucapan yang kurang enak. Itu jangankan Nabi membunuh dolim, ngomong yang nggak enak saja kepada sahabat itu nggak pernah. Nah ini yang ingin dijaga oleh Nabi, jangan sampai ada sejarah yang mencatat Muhammad membunuh umatnya. Teman-teman bisa bayangkan kalau Nabi meninggal, Hudzaifah punya database orang-orang munafik, terus dikasih tahu ke Umar. Terus Umar ngumpulin orang munafik, dibantai. Kan bahaya itu. Makanya kata Nabi, saya pengen cerita ke ente. Tetap harus ada ininya kan, harus ada apa namanya? Bukan pengaturan ya, harus ada kontrolnya lah. Jangan sampai orang munafik punya peranan besar di kota Madinah. Maka Nabi memilih Hudzaifah ibnu Yaman yang tahu. Kenapa bukan Umar? Umar temperamennya tinggi. Alih-alih dia menjaga supaya orang-orang munafik tetap hidup, nanti malah nggak ada orang munafik sama sekali. Orang-orangnya nggak ada itu. Karena mungkin bisa jadi dibunuh sama Umar. Makanya Hudzaifah yang dipilih. Karena Hudzaifah lebih bisa bijaksana, lebih bisa menahan cerita, lebih bisa menahan ngobrol. Makanya diberikan informasi kepada Hudzaifah. Intinya Hudzaifah, saya kasih tahu kamu orang-orang munafik, tapi jangan kamu kasih tahu ke orang lain. Jangan kamu kasih tahu ke orang lain. Dan pastikan bahwa informasi ini tidak bocor dan kamu bisa mengontrol gerakan munafik siapa saja, mereka punya kegiatan apa saja, nanti buatlah apa namanya proteksinya, tapi tidak sampai membunuh mereka. Dan hanya Hudzaifah yang mampu, Pak. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana Hudzaifah punya kesulitan yang cukup berat karena dia harus memproteksi kaum muslimin di kota Madinah termasuk kekhalifahan saat itu dari rongrongan orang munafik tanpa membunuh mereka, tanpa menghakimi mereka sebagai munafik. Itu kan gimana ya?
Jadi sulit ya, harus melawan munafik tapi sendirian, memproteksi negara dari orang-orang munafik tapi sendirian, dan beliau tidak boleh share, tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol kepada siapapun. Tapi gerakan orang munafik kan tentunya Hudzaifah tahu, si ini nih, wah dia udah masuk ke parlemen nih, bahas kita, wah ini udah masuk struktural nih. Sampai teman-teman Umar bin Khattab ketika bikin struktur lah dalam kepemimpinannya, kata Umar begini, Hudzaifah, ya Hudzaifah, tolonglah saya demi kemaslahatan umat. Apa wahai Amirul Mukminin Umar? Di antara struktur yang saya libatkan, di antara para sahabat yang saya libatkan dalam struktur kekhalifahan ini, adakah orang munafik di dalamnya? Itu sampai ngolek-ngolek Pak itu Umar, karena Umar pengen memastikan stabilitas nasional itu betul-betul terjamin. Nggak ada satupun orang-orang yang merongrong ke kekhalifahan Umar bin Khattab. Sampai nanya ke Hudzaifah, ada nggak orang munafik? Kata Hudzaifah, ada. Berapa orang? 1. Itu kata Hudzaifah. Siapa orangnya? Hudzaifah diem. Ditanya lagi, siapa orangnya Hudzaifah? Kata Hudzaifah, ya Umar, kamu kan tahu, saya dilarang oleh Nabi menceritakan siapakah orang-orang munafik secara jelas. Nggak bisa saya bilang siapa-siapanya. Umar bin Khattab diem. Tapi ini demi kemaslahatan umat, Hudzaifah. Saya paham. Tapi ini wasiat Nabi. Akhirnya Umar nggak maksa lagi lah. Tapi Umar tahu kan ada 1 orang munafik dalam struktur kepengurusan kekhalifahannya. Maka Umar mengerahkan kemampuannya menganalisa siapakah orang munafik dalam struktur kepemimpinan beliau. Itu sampai dicek, ditanya, diajak dialog, di screening dengan dialog-dialog, ya. Tapi tidak ada wawasan kebangsaan juga ya. Lebih ke dialog saja. Sampai akhirnya Umar bin Khattab mengeluarkan 1 orang dari kepengurusan kepimpinan. 1 orang dikeluarkan. Sudah dikeluarkan, kemudian ketemu lagi Hudzaifah. Ya Hudzaifah, saya sudah keluarkan si fulan. Kata Hudzaifah sambil tersenyum, dia orangnya. Jadi ini kualitas. Tapi kan Umar cuma tahu 1 orang. Hudzaifah tahunya ratusan orang di kota Madinah. Database tentang orang-orang munafik. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi kenapa hanya Hudzaifah yang mampu yang diizinkan oleh Nabi mengetahui itu, karena mentalitas orang Hudzaifah tidak mungkin bertindak temperamen. Dia akan bertindak dengan sangat baik, sangat tertib, sangat tepat lah, sehingga tidak menimbulkan konflik internal di tengah-tengah umat. Dan Nabi tidak pernah menghendaki ada konflik di antara umat muslim. Jangan sampai. Kalau toh ada orang munafik, anggap sajalah mereka teman sementara, sehingga tidak sampai membuat celah bagi orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam untuk menyerang. Ini supaya betul-betul trigger ini aman dan stabil. Makanya Nabi hanya memberikan informasi kepada Hudzaifah. Nanti ada caranya Umar. Ini Umar kan tahu Hudzaifah nggak mungkin ngomong, nggak mungkin menggugurkan atau membatalkan wasiat Nabi. Tapi Umar tahu caranya gimana ngecek orang munafik atau bukan. Jadi kalau ada orang meninggal di zaman Umar, itu Umar bin Khattab nggak pernah mau nyolatin dulu sebelum ada obrolan. Kata Umar, ada yang meninggal, ya wahai Umar Amirul Mukminin, kita sholatin. Hudzaifah nyolatin nggak? Hudzaifah, iya nyolatin nggak? Kayaknya sih nggak, saya nggak mau juga dah. Itu Umar. Jadi karena Umar tahu bahwa orang munafik di zaman dulu, di zaman Nabi itu munafiknya munafik akidah. Munafik i'tiqadi, jadi orang kafir pura-pura Islam. Jadi bukan munafik amali kayak kita yang ayatul munafiqina salah satu idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bukan itu yang dimaksud. Itu masih muslim, disolatin, dikafanin, dikuburin seterusnya lah. Tapi kalau munafik i'tiqadi, orang kafir tapi pura-pura Islam, itu haram disolatkan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-80 sampai 84. Antara ayat itulah ada kalimat wala tusolli ala ahadim mata wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Kamu tidak boleh mensolatkan jika ada salah seorang di antara mereka yang meninggal dunia. Nah, ketika ada orang meninggal dunia, Hudzaifah tidak nyolatin, ada kemungkinan bahwa yang meninggal dunia adalah munafik. Maka Umar bin Khattab nggak mau nyolatin. Kenapa? Munafik berarti itu orang. Kurang lebih, walaupun belum tentu Hudzaifah nggak nyolatin,
Orang itu munafik, bisa jadi Hudzaifah lagi sakit, atau Hudzaifahnya lagi apa kan nggak tahu persis. Tapi Umar ikhtiyat hati-hati. Pokoknya kalau Hudzaifah kagak nyolatin, aneh nggak mau nyolatin. Itu supaya tahu siapa munafik dan bukan munafik. Tapi kan munafiknya udah mati, sudah meninggal. Jadi kan nggak bisa juga diapa-apain. Jadi ini bagian dari manhaj Nabi, cara Nabi untuk memastikan antar umat Islam terutama, walaupun cuma dohirnya saja, tidak ada konflik, tidak ada pertikaian di dalamnya. Dan yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, kalau dihubungkan dengan doa Nabi tadi, perselisihan dan pertikaiannya bisa jadi itu menjadi tambahannya bahwa karena memang Nabi doanya tidak diijabah, yang satu itu, rusaknya umat Nabi karena pertikaian atau perpecahan, ya mungkin salah satu caranya ya dengan menghadirkan orang-orang munafik. Karena keberadaan orang munafik itu bikin susah umat muslim. Utsman bin Affan mati gara-gara banyaknya tokoh munafik. Ali bin Abi Thalib ribut, babak belur sampai terbunuh karena ada banyaknya orang-orang munafik yang membungkus dirinya dengan Khawarij. Dan itu di setiap dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah tidak pernah kosong dari orang-orang munafik, para penumpang gelap pasukan kaum muslimin atau umat muslim. Jadi kalau dihubungkan dengan itu ada penghubungannya ada. Jadi untuk sampai pada doa yang tidak dijabah tadi memang perlu ada orang-orang munafik yang membuat kerecokan di dalamnya dan kekacauan di dalamnya. Karena kalau nggak ada orang munafik, yang nggak ada pertikaian di tengah-tengah kita, lempeng-lempeng aja. Saya rasa kalau dihubungkan itu ada saja. Tapi awalnya kenapa kok hanya Hudzaifah? Karena Hudzaifah yang bisa memegang amanah, menjaga rahasia, dan bisa bertindak dengan sangat persuasif. Jadi dia mampu bikin proteksi tanpa bikin rame, tanpa harus jadi buzzer lah, bikin heboh. Tapi dia tetap bisa memproteksi negara. Allah. Baik, makasih Ustadz Daniel. Kita masih punya 8 menit lagi, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya tadi mau bertanya tapi sama Pak Eko, jadi nggak jadi. Kalau tidak, saya lanjutkan sedikit barangkali, Pak. Boleh, Ustaz. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, kemenangan kaum muslimin di awal-awal itu kemudian mendapatkan pernyataan atau apresiasi dari Allah Azza wa Jalla. Jadi turunlah surat Ali Imran ayat 152. Terjemahnya kan, sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian. Yani kemenangan ketika kalian membunuh mereka dengan izin. Ya, orang-orang kafir tunggang langgang lah dibantai sama kaum muslimin. Tiap ketemu pedangnya kaum muslimin mati. Sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu. Urusan ghanimah. Jadi ini udah bicara materi nih. Perjuangan yang terjebak dengan tujuan materi hanya melahirkan kekalahan. Itu fakta. Dari dulu sampai sekarang karakternya begitu. Jadi kalau sudah perjuangan orientasinya materi, maka peluang gagal dominan, sangat dominan. Sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu, dalam kurung ghanimah. Kemudian mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai dalam kurung ghanimah. Kelihatan ada emas, ada perisai, ada pedang, ada kuda. Waduh, kudanya tidak bertuan itu. Dan siapapun yang menemukan ghanimah, dia punya hak prioritas untuk mendapatkan ghanimah tersebut. Itu konsep Nabi. Jadi orang-orang kan bersegera mencari ghanimah yang paling bagus. Jadi kelihatan, nah, para pemanah ngeliatin aja. Aduh, nggak kebagian, nggak jadi gitu. Yang di bawah pada asik ya, mungutin. Kita nih diem-diem baik di sini. Padahal teman-teman, nanti kalau sudah terkumpul, itu Nabi yang atur. Nabi yang bagi. Walaupun yang menemui ini si fulan, bisa jadi Nabi ngasihnya ke orang lain. Itu tergantung keputusan Nabi nanti. Tentunya atas dasar nilai-nilai keadilan. Makanya ketika orang Ansor perang dengan Hunain, waktu itu perang Hunain, dan Nabi memenangkan perang Hunain itu kan Nabi bagi-bagi ghanimah. Orang-orang Ansar nggak ada satupun yang dapat ghanimah.
Itu sampai protes, kata mereka. Ada satu orang lah ya, satu orang yang protes, bukan orang Ansarnya, tapi satu orang yang protes. Kata orang ini namanya Zulhuwaisirah, kata Zulhuwaisirah, waduh Muhammad kagak adil nih. Nabi Muhammad, adil dong. Itu kalimatnya. Jadi kalau Nabi memberikan satu ghanimah, padahal itu yang tadinya dimiliki oleh si fulan diberikan kepada orang lain, itu atas dasar keadilan Nabi dan keadilan Allah SWT. Jadi bukan atas dasar kezaliman. Sampai ketika ada orang yang nggak dapat ghanimah sama sekali, itu atas dasar keadilan. Nah itu nanti kita bahas ketika perang Hunain. Sampai jadi cikal bakal kemunculan Khawarij. Itu perang Hunain dan sosok Dzulhuwaisirah dan kemungkinan kemunculan Khawarij di ke depan. Nah, saya lanjutkan ayat ini. Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Jadi dunia dan akhirat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Teman-teman yang Allah muliakan, pelanggaran ini bermula dari kecenderungan terhadap materi. Jadi perjuangan itu yang paling susah ya ketika mendapatkan kenikmatan. Karena biasanya orang lebih mudah kalah ketika sudah enak. Saya kasih ilustrasi yang dicontohkan oleh Buya Hamka. Atau dalam satu riwayat lain, Ustaz Rahmat Abdullah. Siapapun yang punya cerita ini, tapi cerita ini cukup penting untuk kita pahami, terutama dalam perang. Kata Ustaz Rahmat Abdullah atau Buya Hamka, monyet itu kalau berada di pohon dan diberikan angin yang kenceng gitu, itu monyet kuat pegangannya, tangan kakinya pegang pohon dengan sangat kuat. Kenapa? Anginnya kenceng. Ini ngomongin monyet. Kalau monyet di pohon, di puncak pohon, datang angin gede, itu pegangannya kuat. Tangannya pegang, kakinya pegang. Pokoknya kuat sekali. Tapi ketika dikasih angin yang sepoi-sepoi, seru, itu monyet kriep-kriep. Lama-lama pegangannya nggak kuat. Karena pegangannya nggak kuat, ya ada peluang untuk lepas. Nah, ketika pegangan lepas, jatuh tuh monyet. Jadi kadang-kadang ujian yang sulit itu menguatkan komitmen dan loyalitas. Tapi ketika sudah diberikan keran kemudahan, keran kenikmatan, lupa tuh rata-rata. Dan itu berlaku sampai kapanpun, teman-teman. Sampai kapanpun. Dari zaman Nabi saja yang ada bimbingan Rasul langsung, dibimbing oleh Rasul langsung, dibina oleh Rasul langsung, yang namanya godaan angin sepoi-sepoi, wah itu dahsyat. Dahsyat juga. Lihat ghanimah, harta berlimpah. Siapa yang tidak tertarik dengan itu? Sehebat apapun kualitas iman seseorang, pasti ya ada rasa tergoda. Kecuali orang-orang yang betul mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka nanti ini jadi kaidah bahwa perjuangan yang sudah dimulai dengan kenikmatan, diisi dengan kemudahan, dihiasi dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, biasanya gerakannya jadi agak kurang pol. Kalau mukul itu dulu mukulnya 50 kilo sekali pukul, sekarang ini setengah kilo aja udah lumayan gitu. Kenapa? Sudah beda. Sudah beda. Itu nanti akan ada di satu riwayat, teman-teman. Ketika kaum muslimin itu nagih jizyah kepada pasukan Romawi atau kerajaan Romawi lah. Pokoknya ada satu kerajaan yang didatangi oleh kaum muslimin untuk meminta jizyah. Sampai yang datang ini gambarannya itu pakai jubah mewah, pakai pakaian mewah, pakai kuda yang gagah. Dia datang nagih jizyah. Itu dikritik sama kerajaan yang diminta jizyah. Jizyah itu harta yang diserahkan oleh kerajaan yang masih bertahan dengan kekafirannya. Tapi dia aman. Jadi diberikan jaminan keamanan, tapi harus bayar, kayak uang keamanan gitulah. Nah, ketika diminta jizyah ini, yang datangnya itu orang-orang yang berjubah, pakai pakaian mewah, kendaraan bagus. Kata si raja yang diminta jizyah ini, dia cerita, dulu orang-orang Islam itu keren. Mereka disegani, ditakuti oleh siapapun. Kemanapun umat Islam datang, maka kondisinya pasti menang.
Makanya ketakutan bagi musuh-musuh Islam. Dan luar biasanya mereka bisa menunjukkan nilai-nilai Islami dengan sangat baik, dengan sangat tepat kepada masyarakat. Sehingga ketakutan mereka, kebencian mereka berubah jadi kecintaan. Dulu. Dan orang-orang itu, kata si raja ini, ketika datang bertemu dengan kami, pakaian mereka pakaian yang lusuh. Perut-perut mereka, perut-perut yang kempes. Sampai kelihatan tulang-tulang mereka karena saking kurusnya. Itu yang disebutkan oleh si raja. Jadi pakaian mereka sederhana, pakaian mereka murah, perut mereka tidak buncit. Bukan berarti tidak boleh buncit. Ini konteksnya dulu lah. Ya, tidak kempes perutnya, kemudian tulangnya kelihatan, mukanya pucet-pucet, rambutnya tidak terlalu rapi gitu. Dan mereka lah orang-orang yang disegani dan dicintai. Nah, itu mengkritik orang yang datang. Karena yang datang sudah jubahnya mewah, pakaian bagus, sudah mulai diisi dengan banyak kenikmatan. Itu kritikan, karena biasanya kalau Islam sudah sampai di titik yang nikmat, dia akan sampai pada titik yang lemah. Makanya kata Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah, itu membagi 3 fase bagi sebuah peradaban. Pertama, perintisan, di mana peradaban ketika perintisan itu kuat, loyalnya tinggi, militannya kuat, pokoknya dahsyat, itu kekuatannya sangat kuat. Kemudian fase kemajuan. Nah, di fase kemajuan ini mulai itu nilai-nilai nyusut, nilai-nilai berkurang, kekuatan berkurang, banyak hal yang kemudian berkurang ketika sampai pada puncak kemajuan. Baru endingnya kemunduran. Biasanya menang maksimal dulu kemajuannya, baru mundur. Silakan teman-teman cek. Dinasti Abbasiyah mundur setelah sampai pada puncak kejayaan. Dinasti Umayyah mundur setelah sampai pada puncak kejayaan. Dan Nabi sudah mengingatkan, hati-hati. Perjuangan yang sudah menemukan banyak kenikmatan. Berat. Monyet aja jatuh, apalagi kita, Pak. Kena angin sepoi-sepoi. Baik, selesai itu, Pak Eko dan yang lainnya. Terima kasih, Pak Heru dan yang lain. Allah. Terakhir. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran atas semua kisah-kisah yang telah kita terima dari Ustadz. Karena waktu sudah menunjukkan 9:30 lewat, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daniel. Sami-sami. Daniel. Jadi Pak Eko menjadi Rambo ini. Baik, saya rasa itu semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heri.